Halo, kembali lagi di channel saya di SW. Seperti di thumbnail saya dan judul saya, hari ini saya akan mengadakan comparison battle antara jreng Black Shark Fan Cooler BR11 White dan Aero Active Cooler punyanya ROG yang cuma bisa untuk ROG. Oke, pertama ini dulu. Black Shark Fan Cooler BR11 White. Ini harganya resminya di Tokopedia itu sekitar Rp 449 atau 450-an kalau nggak salah ya. Saya belinya ini di Tokopedia juga, tapi bukan di toko official Black Shark-nya, tapi juga resmi karena 1 tahun itu harganya 400.000 atau 399.000 tambah ongkir ya segitulah pokoknya. Dia tidak mempunyai power bawaan dan harus dicolok lewat sini, dan punya pad seperti ini, lebar sekali. Ini berfungsi untuk mendinginkan di permukaan belakang ponselnya, dan dia punya kipas yang lebih besar daripada ROG Phone Aero Active Fan Cooler 2, serta ada edgingnya di sini, edging aluminium di sini. Kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Dan garansinya 1 tahun ya, sama dengan Aero Active Cooler 2. Dan ini bisa universal, semua ponsel bisa, cuma dibatasi yang lebarnya itu maksimal berapa ya, 88 mm atau 8 cm lebih dikit. Lebih dari itu kayaknya nggak bisa. Oke. Dan ini selain yang Black Shark itu adalah ini Aero Active Cooler bawaannya ROG Phone 2. Ini harganya di Indonesia harusnya ini kan 799 kalau nggak salah, 800.000, tapi kenyataannya yang garansi resmi di Tokopedia sana itu harganya 1.400.000, itu yang paling murah loh. Kebanyakan jualnya itu di atas 1.400.000. Gila semua. Garansi 1 tahun sama dengan yang Black Shark tadi. Ini belakangnya, dan cuma bisa digunakan di ROG Phone 2. Cuma ini ada RGB-nya. Kalau yang tadi nggak ada. Ada tipe yang ada RGB-nya, cuma lebih mahal. Harganya 599 kalau nggak salah yang resmi. Atau kalau yang toko yang bukan toko resmi berapa, tapi juga harusnya. Oke. Dari dua fan ini akan kita pasangkan di ROG Phone 2. Akan kita mainkan game Fortnite. Kenapa Fortnite? Dikarenakan Fortnite tuh game yang paling hardware demanding dan free to play, bisa dimainkan semuanya. Kebetulan sudah rilis di Play Store juga ya, bukan di Epic Game Store untuk mobile lagi, tapi di Play Store juga sudah ada. Jadi without further ado, let's get start the test. Oke, saya akan uji air aktif dalam satu tadi adalah itu. Kita sebenarnya paling mas. Bulannya sekarang itu saya pertama belum benar, yang paling belum dapat dapat lima.
Oke, sekarang mancing udah bisa. Oke, tadi kita sudah melihat perbandingan dari Plexshark PR11 dan Aeroactive Cooler 2. Di sini saya sudah menyiapkan tabel perbandingan antara ROG Phone yang menggunakan Plexshark PR11 Aeroactive Cooler 2 dan tidak menggunakan fan sama sekali.
didapati bahwa idle atau waktu tidak dipakai untuk apa-apa, diem aja, itu sama semua 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk full load, nah ini kalau tidak menggunakan fan 51 derajat Celcius, kalau menggunakan aeroactive cooler itu 50 derajat Celcius, sedangkan kalau menggunakan Black Shark BR11 itu 45 derajat Celcius. Sedangkan di median atau panas yang rata-ratanya itu didapati kalau no fan, nggak pakai fan itu 50 derajat Celcius. Kalau aeroactive cooler itu 49 derajat Celcius. Kalau Black Shark BR11 itu 44 derajat Celcius. Saya agak kaget dengan hasil ini dikarenakan dalam video sebelumnya saya membuat video tentang pentingkah penggunaan fan dan tidak menggunakan fan. Itu didapati perbedaan suhu kalau menggunakan aeroactive cooler dan tidak menggunakan itu sebesar 3 derajat Celciusan atau 4 derajat Celcius. Dengan tes bed gamenya itu waktu itu PUBG M dan CODM. Akan tetapi begitu kita coba game Fortnite yang dimana itu game mobile yang sangat hardware demanding dan berat sekali di smartphone, sangat bikin panas. Jadi kalau HP-nya HP agak kentang, ya mungkin agak sedikit kesulitan dalam menjalankan game tersebut. Cuma didapati perbedaan nggak pakai fan dan pakai aeroactive fan itu 1 derajat. Saya kaget karena di CODM dan PUBG M itu berkisar 3 derajatan atau 4 derajat. Dengan harga sebesar 1,4 juta itu sangat kaget bagi saya. Sedangkan hasil signifikan juga ditunjukkan oleh Black Shark BR11 yang dimana dengan harga 400.000 saja dapat meredam panas, dimana kalau misalnya tidak menggunakan fan itu 51 di full loadnya. Sedangkan kalau menggunakan Black Shark BR11 itu dapat diredam hingga 45 derajat Celcius, yang berarti ada 6 derajat Celcius selisihnya. Jadi artinya apa? Bahwasanya pendingin dari Black Shark BR11 itu sangat optimal karena kan dia menggunakan fan propeller yang lebih besar daripada aeroactive cooler itu. Terus ada heatsinknya juga, heatsink aluminium juga, dan ada pendinginnya juga di sana yang modelnya seperti apa ya, pendinginnya kulkas seperti itu. Sangat efektif dengan harga yang terlewat murah Rp39.099 dan available sekarang di toko-toko marketplace di Indonesia dengan garansi resmi 1 tahun. Sedangkan aeroactive cooler, nah ini saya nggak ngerti, tapi mungkin karena generasi pertama ya, maksudnya untuk fan-fan eksternal ini memang Asus yang pertama kali membawa untuk smartphone gaming, yang lainnya baru ikut-ikut. Harga yang tengkulak banget 1,4 karena cuma 1 tahun cuma bisa meredam 1 derajat. Wow sekali. Oke, itu adalah penjelasan dari komparasi tadi yang sudah saya bikin tabelnya. Selanjutnya akan saya gitukan penilaian final saya tentang kedua cooler ini. Oke, tadi adalah komparasi battle head to head antara aeroactive cooler dengan Black Shark fan cooler tipe yang BR11 warna putih yang tidak ada RGB-nya. Wow, saya jujur kagum loh. Yang harga 400.000 seperti ini bisa mengalahkan harga 1.400.000 harga yang saya beli ya. Sumpah awesome sekali. Dapat ditekan hingga full loadnya 45 derajat Celcius. Dan apa ya, dingin sekali ini thermal padnya nih, kayak es betulan. Jadi di iklan-iklan di YouTube yang lain itu kalau ada yang sampai ada bunga es, itu bener sebenarnya dingin sekali soalnya ya, tapi nggak sampai ada bunga es juga sih. Itu mungkin dibiarkan nyala lama sekali, terus habis itu dikasih air mungkin ya. Kalau ini kan yang saya lakukan kan nggak dibiarkan lama, langsung nancap di ponselnya dan harus
terkena panas dari ponsel, jadi nggak sampai ada bunga es, tapi agak menguap air dingin gitu, tapi nggak keluar airnya. Wah, keren sekali ini sumpah. Terus yang Aeroactive Cooler 2 ya seperti yang Anda lihat sendiri, full loadnya berkisar 50 derajat Celcius hingga 49 derajat Celcius. Standar lah ya untuk cooler pakai angin tanpa ada gimmick apa ya pendingin lainnya. Ini kan ada apa ya, kayak semacam kulkas gitu, apa dingin semacam kayak ini kulkas, saya nggak tahu apa, tapi di YouTube Jakarta Review kalau nggak salah pernah dijelaskan apa yang membuat dingin itu ada. Saya nggak ngerti apa, nggak bisa nyebutkan itu apa, saya kurang ngerti juga. Cok beneran dingin. Terus jadi kesimpulannya, ini worth nggak sih untuk dibeli? Saya bilang ini worth sekali dibeli. Kenapa? Yang pertama, universal, bisa dipakai untuk semua ponsel asalkan lebarnya nggak lebih dari 8, cm lebih atau sampai 9 cm bisa sepertinya. Terus dingin, saya nyoba di Galaxy Note 10 Plus saya sama Asus Zenfone 5Z saya itu bener-bener waktu saya mainkan nggak pakai, waktu saya belum tahu ada ini, itu panas sekali. Akhirnya berakibat thermal throttling, grafis yang ditampilkan patah-patah akhirnya, stuttering kayak gitu, terutama Note 10 Plus ya. Begitu ada ini stabil, nggak kerasa panas sama sekali. Saya bilang beli, wajib beli. Kalau Anda suka gaming, beli ini PR11 White. Ada yang versi mungkin lebih hebatnya lagi, yang RGB itu katanya fan-nya itu lebih kencang. Kalau punya budget lebih dan suka gaming, saya sarankan beli itu. Apalagi kalau misalnya ponsel Anda itu Black Shark 3 atau Black Shark 3 Pro, itu lebih optimal lagi. Lalu yang ini ya keunggulannya ya dia bisa nancep di ROG Phone, nggak perlu pakai power tambahan, jadi apa ya, fleksibel gitu loh, mobile on the go bisa. Ini kan harus repot pakai colokan power bank atau charger, ini bisa kemana-mana ini. Cuma ya gitu ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendinginkan sebenarnya. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Like apabila suka, dislike kalau nggak suka. Kalau pengen if you want to comment or ask something, feel free to do that. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel saya biar saya dapat membuat video-video sejenis seperti ini lagi, dan insya Allah lebih berkembang ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.